Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersatu. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga ini adalah tempat bagi saudara dan saya. Segenap hati kita datang kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sama selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, pikiranmu tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sama selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Yesus, hanya Engkau Allah hidup. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bersyukur setiap kasih dan anugerah penyertaan bagi kami. Engkau Allah dan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sama selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Yesus, hanya Engkau Allah hidup. Tiada yang lain, hanya
Engkau kekal Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih buat kesehatan, berkat, anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Secara khusus kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, sehingga kami yang percaya kepada Yesus, kami boleh hidup bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Tuhan mengampuni, menguduskan, melayakkan kami untuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Allah, Tuhan menolong kami. Firman Allah menjadi berkat bagi setiap kami. Seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Yesus sudah naik ke surga, menjadi tempat bagi saudara dan saya. Dia layak ditinggikan. Yesus layak diagungkan dalam kehidupan kita. Dalam hati kita sungguhkan Tuhan. Dia akan Dia ajaib, Dia berkuasa. Haleluya.
Roh Kudusnya, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Doakan Tuhan. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, luri hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami menyambut Engkau dengan penuh ucapan syukur untuk berkat yang sudah Tuhan beri bagi kami. Khususnya di hari ini kami boleh memperingati, kami boleh merayakan kenaikan Engkau ke surga. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh mengerti, memaknai arti kenaikan Yesus ke surga. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami ingin belajar dan kami ingin tunduk, ingin taat akan kedaulatan Tuhan. Urapi Tuhan untuk bibir lidah suara hamba, biarlah semuanya berasal daripada-Mu dan boleh memberikan anugerah, kekuatan bagi setiap umat-umat Tuhan, baik yang mendengarkan maupun hamba sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Dan puji Tuhan ya, kita di hari ini boleh merayakan, boleh memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Lukas 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Ini adalah dasar perenungan kita di hari ini mengenai kenaikan Yesus. Saya akan bacakan untuk kita. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan, biarlah kita boleh melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati tentang kenaikan Yesus ke surga. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin bertanya dulu kepada kita semua. Apa pengertian dari kata naik? Yesus naik ke surga. Di situ ada kata naik, Bapak Ibu. Apakah sama pengertian Yesus naik ke surga dengan misalnya saya kasih contoh saya naik pesawat?
atau burung di udara, burung naik ke atas gitu ya, udara. Apakah sama pengertiannya? Tentu saja berbeda Bapak Ibu. Yesus naik ke surga itu mengandung pengertian yang menyangkut tentang sebuah perubahan status. Ya, tentang perubahan status. Seperti kalau kita di hari Natal bulan Desember, kita sering mendengar bahwa Yesus dari surga turun ke bumi. Sama ya, menjadi manusia, begitu ya. Berarti artinya apa? Yesus yang adalah Tuhan itu turun ke dunia, statusnya berubah menjadi sama seperti manusia, begitu ya. Nah, saya ambil contoh yang lain, misalnya bulan depan gitu ya, anak saya akan menghadapi ujian dan akan menghadapi kenaikan kelas. Nah, anak saya naik kelas, ya. Apakah dengan ada kata naik di sana, begitu langsung artinya berubah bahwa anak saya naik kelas, gitu ya? Jadi belajarnya itu bukannya di kelas, berarti di tingkat, di loteng gitu contohnya. Kan tidak seperti itu. Naik kelas berarti di sini adalah berubah status. Misalnya sebelumnya di SMP, naik kelas menjadi SMA, statusnya berubah. Atau juga dengan contoh begini, Bapak itu naik pangkat. Ya, naik pangkat. Pangkatnya naik. Berarti apa? Statusnya berubah. Dulu pangkatnya misalnya eselon 2 gitu ya, dia naik jadi eselon 1. Dulu pangkatnya bintang 1, sekarang naik bintang 2. Pangkatnya naik. Jadi statusnya sudah berubah. Nah, begitu juga dengan Yesus naik ke surga, dia statusnya berubah, Bapak Ibu ya. Dia naik ke surga, dia terangkat ke surga, berarti apa? Dia statusnya berubah, mengalami perubahan status yang dia kembali kepada keilahiannya. Berarti dia kembali kepada di mana dia berasal. Begitu Bapak Ibu ya. Yohanes 16 ayat 28 di sana sangat gamblang, sangat jelas sekali. Yesus katakan, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Berarti di sini sangat jelas sekali ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus terangkat ke surga, berarti statusnya berubah. Dia sudah tanggalkan kemanusiaannya dan dia naik statusnya yang menjadi keilahiannya, kealahannya, saudara. Ya. Nah, tidak ada tokoh agama yang berani mendeklar ya, dia berasal dari mana, dia kembali kemana. Tidak ada yang berani seperti itu. Hanya Yesus Bapak Ibu. Hanya Yesus yang berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa." Itu Yesus. Dan dia berani pertanggungjawabkan perkataannya itu. Dia kembali kepada Bapa. Dia kembali ke surga, di mana dia berasal. Oleh sebab itu, saudara, hari ini kita peringati kenaikan dia ke surga. Ini adalah bukti penting sejarah bahwa Yesus itu datang dari surga, ya, datang dari Bapa, dan dia turun ke dunia. Pada akhirnya dia harus kembali lagi kepada Bapa, saudara. Ya, oleh sebab itu, ketika kita menyadari dari mana Yesus berasal dan siapakah dia sesungguhnya, ya, kita bisa melihat di sini bahwa tidak ada yang bisa menghalangi Kristus Yesus. Siksaan, ya, penyaliban, kematian tidak bisa menghalangi dia, tidak bisa menghalangi statusnya, bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, kematian tidak menghalangi dia. Dia disalibkan, dia mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit.
Dia menampakkan diri kemana-mana selama 40 hari. Bahkan Alkitab catat di Kisah Para Rasul, di atas 500 orang lebih dia menampakkan, menjadi saksi bahwa kebangkitannya itu ada, Bapak Ibu. Dan pada saat ini dan hari ini kita peringati kenaikannya. Ada juga saksinya, yaitu siapa? Ya, murid-murid Kristus. Dia naik ke surga, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita baca di dalam Lukas 24. Ya, kita balik dulu ke dalam Lukas 24. Di sana dikatakan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Murid-murid menyaksikan Yesus naik ke surga. Kalau kita baca di dalam Lukas menulis di sini, Yesus naik ke surga tidak hanya sekedar meninggalkan murid-muridnya saja. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia juga mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya, saudara. Di dalam ayat yang kedua, yang ke-51, saya ulangi lagi, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Di situ ada kata sedang. Ketika ia sedang memberkati mereka. Para penafsir memperkirakan bahwa ketika Yesus terangkat, posisi tangannya sedang memberkati murid-muridnya, saudara. Ya, artinya apa? Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak hanya pergi begitu saja, tetapi dia meninggalkan berkat kepada murid-muridnya, dan itu sangat berdampak yang luar biasa ke dalam perubahan sikap hidup murid-muridnya, dan juga berdampak ke dalam pelayanan-pelayanan murid-muridnya yang setelah kenaikan Yesus ini. Itu sangat berdampak, saudara. Oleh sebab itu di hari ini saya akan bagikan kepada kita di dalam perikop ini bahwa ada 3 dampak kenaikan Yesus ke surga yang kita lihat di dalam perikop ini yang berdampak langsung kepada murid-muridnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, dampak yang pertama yang kita bisa pelajari di sini ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, yaitu yang pertama ada dalam ayat yang ke-52. Kita buka ayat yang ke-52. Saya akan bacakan, mereka sujud menyembah kepadanya. Ini dampak yang pertama. Ketika murid-murid menyaksikan Yesus terangkat dan naik ke surga, dampak yang pertama adalah mereka sujud dan menyembah kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata menyembah di sini itu di dalam Perjanjian Baru hampir sama artinya dengan kata menyembah yang dipakai dalam Perjanjian Lama. Ya, mungkin di dalam Perjanjian Lama lebih sedikit dalam pengertian daripada menyembah ini, yaitu artinya itu adalah membungkuk atau melakukan gerakan lain sebagai tanda ketundukan yang menunjukkan respek atau hormat kepada manusia lain. Ini di dalam Perjanjian Lama kata menyembah ini. Di dalam Perjanjian Baru kata menyembah itu sering kebanyakan dipakai menggunakan bahasa aslinya proskuneo. Ya, proskuneo yang artinya adalah kurang lebih sama mengenai penundukan, mengenai tunduk kepada Tuhan, kesetiaan. Digambarkan di sini adalah seperti menjilat tangan tuannya, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Artinya kurang lebih sama, menyembah. Jadi menunjukkan rasa hormat, rasa respek, ya, tunduk, itu menyembah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid melihat Yesus naik ke surga, mereka menyembah, sujud menyembah kepada Tuhan. Saya percaya, mungkin saya yakin juga ketika murid-murid ini melihat Yesus naik ke surga, murid-murid ini dengan seketika itu juga membungkuk, ya, melakukan gerakan sebagai tanda kagum, tanda respek bahwa sang guru mereka
itu adalah Allah. Dan dia naik ke surga. Disaksikan oleh mata kepala mereka. Sampai awan-awan menutupinya. Mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini dampak pertama yang dirasakan oleh murid-murid adalah sebuah penyembahan. Sebuah sikap hati menyembah ketika melihat Yesus Kristus naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyembahan itu berkaitan dengan sikap hati. Ya, sikap hati. Nah, pada saat ini mari kita koreksi. Seperti apa sikap hati yang kita miliki pada saat ini? Apakah kita tetap menyembah Dia hanya pada saat kita diberkati saja? Apakah kita tetap menyembah Dia ketika kita hanya berada di posisi di atas saja? Apakah kita tetap menyembah Dia ketika kita posisinya berubah dari di atas berubah menjadi yang paling bawah? Apakah kita masih menyembah Dia ketika keadaan ekonomi kita sedang morat-marit, khususnya menghadapi kondisi pada saat ini? Kenaikan Yesus ke surga seharusnya mengubah sikap hati kita, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, sikap hati kita tetap menyembah Dia. Sikap hati kita tetap mengagungkan Dia. Sikap hati kita tetap tunduk kepada Dia. Karena yang dimaksudkan dengan penyembah di sini adalah menunjukkan respek kita kepada Tuhan, menunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Baik itu kebahagiaankah, baik itu pencobaankah, baik itu ujiankah, biarlah kita mempunyai sikap hati yang tetap menyembah. Sikap hati yang menyembah berarti kita mempertunjukkan kepada Allah bahwa kita mengagumi Dia, bahwa kita respek kepada Dia, bahwa kita tunduk kepada Dia, bahwa kita menyerahkan kehidupan kita kepada Dia dan hanya mengantungkan harapan kita kepada Dia. Sikap hati yang menyembah harus kita miliki, Bapak Ibu yang terkasih. Momen kenaikan Kristus biarlah membuat kita kagum akan Dia, bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang naik ke surga. Amin Bapak Ibu. Nah, dampak yang kedua yang kita bisa temukan di dalam Lukas ini Bapak Ibu ya, ayat 52b. Ayat 52b. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dampak yang kedua yang dialami oleh murid-muridnya ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke surga adalah apa? Mereka pulang penuh dengan sukacita, saudara. Sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang mengalahkan ketakutan. Sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang membangkitkan semangat, gairah, daya juang yang sangat tinggi, kepercayaan, komitmen, tekad yang baru yang dialami oleh murid-muridnya. Karena saudara, sukacita yang ada di sini itu sangat berbeda ketika kita melihat ya, keadaan murid-muridnya pada saat proses penyaliban. Mereka terpencar-pencar, mereka kabur, Bapak Ibu. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Tetapi ketika mereka menyaksikan kenaikan Yesus, mereka memperoleh semangat yang baru. Mereka penuh dengan sukacita, full of joy dikatakan. Mereka sangat bersukacita. Ya. Nah, pada saat ini kita pun seharusnya bersukacita, saudara. Ketika kita menyadari bahwa Yesus yang kita sembah ini adalah Allah. Ya, bahwa Yesus yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup. Ya. Nah, kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Kalau saudara sudah menyadari ini, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini, seharusnya saudara dan saya juga harus benar-benar full of joy, ya, penuh dengan sukacita, saudara. Ya, saya bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini sangat jelas sekali, ya. Yesus naik ke surga itu untuk apa? Ya. Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat buat saudara dan juga buat saya. Karena kerinduan Yesus apa? Di mana dia berada, dia rindu saudara dan saya juga berada di sana. Nah, pertanyaannya sama seperti yang ditanyakan oleh Thomas ini. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, kata Thomas. Thomas tidak tahu kemana Yesus pergi. Thomas ini adalah orang yang logik, ya, orang yang logikanya main gitu, Bapak Ibu, ya, tidak gampang percaya. Saudara ingat waktu Thomas mendengar kabar bahwa Yesus bangkit, aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan, ya, memegang tangannya bekas paku dan mencucukkannya ke lambungnya, ya. Thomas ini logik, saudara. Dia berkata, aku tidak tahu, ya. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya. Nah, Bapak Ibu, di pagi hari ini saya ingin ingatkan kepada kita, sesungguhnya sebaiknya kita jangan fokus ke tujuan akhirnya. Kemana Tuhan pergi, itu jangan menjadi fokus kita. Ya, jangan menjadi fokus kita. Kita tahu bahwa Tuhan pergi ke surga. Surga yang bagaimana? Pertanyaannya, surga yang bagaimana? Mungkin pada waktu kita sekolah minggu, ya, guru-guru sekolah minggu, kita banyak memberikan gambaran tentang surga. Surga itu tempatnya indah. Surga itu sangat tidak ada kesusahan. Surga itu bahkan katanya jalannya emas, gitu ya. Di sana surga, happy. Ya. Nah, di pagi hari ini sebaiknya kita jangan fokus ke sana, tempat surga. Kalau ingat guru sekolah minggu menjelaskan tentang surga, itu sepertinya meyakinkan sekali, Bapak Ibu. Seperti mereka sudah pernah ke sana, gitu. Dan turun lagi memberikan kesaksian. Surga itu seperti apa, begitu ya? Yakin sekali surga itu begini. Nah, tidak salah dengan itu, tetapi fokus kita jangan ke sana. Fokus kita sesungguhnya ada di dalam ayat yang ke-6. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebaiknya kita fokus kepada ayat yang ke-6 ini. Maksudnya apa, Pak? Fokus kita harus melihat, melihat di sini bahwa kita sudah ada di jalan yang benar. Kita sudah mengikuti jalan yang benar. Jalan mana? Jalan Yesus. Karena Yesus katakan jelas sekali di sini, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan.
Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan kita sudah benar. Ini yang harus menjadi fokus kita. Dan yang menjadi sukacita kita, saudara. Ya. Amin. Nah, ilustrasinya begini. Kalau saya mau ke Surabaya, kalau saya mau pergi ke Surabaya, fokus saya yang utama adalah saya harus beli tiket pesawat yang jurusannya ke Surabaya. Itu fokus saya pertama. Saya ulangi. Kalau saya ingin ke Surabaya, fokus saya yang utama adalah saya harus beli tiket yang tujuannya ke Surabaya. Saya tidak fokus dulu kepada kota Surabayanya, tetapi saya fokuskan pikiran saya dengan tiket yang saya beli ini. Kalau saya sudah yakin tiket yang saya beli ini benar ke Surabaya, saya tenang. Karena pasti saya tiba di Surabaya. Tidak mungkin saya beli tiket ke Surabaya, saya tiba di Papua. Tidak mungkin, saudara. Saya yakin saya akan tiba di Surabaya karena saya sudah ikut jalan yang benar, tiket yang benar. Begitu juga dengan saat ini. Kita sudah berada di dalam jalan yang benar. Jalan apa? Jalan Yesus. Dia adalah jalan. Sehingga kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah jalan, kita nggak usah ribut. Kita pasti sampai ke sana, Bapak Ibu. Kita pasti berada di sana, di mana Yesus berada. Apalagi dia kasih jaminan di sini. Jaminannya apa? Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini jaminan dari Yesus. Nah, sesungguhnya, saudara, yang menjadi sukacita kita, yang menjadi kepenuhan dari sukacita kita adalah ayat ke-6 ini. Bahwa kita sudah berada di jalan yang benar. Bahwa kita sudah berada di track yang benar. Kita akan sampai ke tempat di mana Yesus berada. Amin, saudara. Ya, ini dampak yang kedua. Dampak yang ketiga yang dirasakan oleh murid-muridnya. Ayat yang ke-53. Ya, kita akan baca ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya apa? Dampak yang ketiga yang dirasakan oleh murid-muridnya, bahwa fokus hidup mereka terarah dan tertuju kepada Allah. Ya, kesukaan mereka adalah ada bersama dengan Allah, mengalami Dia dan kuasanya. Sehingga dampak yang paling menonjol di sini apa, saudara? Murid-muridnya senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Murid-muridnya senantiasa mengadakan persekutuan kepada Allah. Bersama dengan murid-murid yang lain mereka bersekutu. Bersama murid-murid yang lain mereka mengalami kuasa Tuhan. Mengalami Tuhan, saudara, dalam kehidupannya. Sehingga pada saat ini, ketika kita menyadari, kita memperingati kenaikan Yesus naik ke surga, 3 dampak ini harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi, saudara, Yesus sangat jelas sekali di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dia katakan apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oleh sebab itu kita tidak perlu bersedih atau gentar hati, karena Dia meninggalkan damai sejahtera dan berjanji akan datang kembali kepada kita. Tuhan Yesus naik ke surga merupakan peristiwa sejarah penting berkaitan dengan iman kita, saudara. Ya, Kristus naik ke surga menandakan bahwa Dia adalah Allah dan Dia kembali ke tempat di mana Dia berasal, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman yang sudah kita dengar di pagi hari ini boleh
menyadarkan kita, boleh memberikan dampak dalam kehidupan kita, bahwa Yesus naik ke surga itu bisa memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Seperti 3 dampak yang tadi yang sudah saya beritakan bersama Bapak Ibu. Baik, biarlah firman yang sudah kita sama-sama dengar dengan kemampuan Roh Kudus kita boleh melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang jalannya ibadah ini, bahkan sampai pemberitaan firman-Mu ini. Biarlah firman yang boleh kami dengar boleh menguatkan kami, boleh memberikan pengertian yang lebih lagi kepada kami, dan juga boleh merubah arah kehidupan kami. Bahwa iman kami semakin kuat, iman kami semakin teguh, iman kami semakin percaya kepadamu, bahwa Yesus naik ke surga bagi menyiapkan tempat bagi kami, bagi kita sekalian yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biar segala kemuliaan, puji, hormat kami berikan bagimu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa syafaat. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan kami masih boleh beribadah, untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Tuhan menyiapkan tempat bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan padamu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah apa yang sudah kami persembahkan bagi Tuhan, puji-pujian kami boleh layak di hadapan Tuhan, dan kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian dalam melayani, kiranya Tuhan terus memberkati, mau semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan terus kuatkan, teguhkan iman percaya mereka kepadamu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan mau jawab sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, senantiasa boleh berharap hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati jemaat-Mu, diberikan daya tahan tubuh yang baik, dan Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, usaha mereka, semua diberkati Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong bangsa kami Tuhan. Untuk pemerintah, biarlah Tuhan berikan terus hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh memimpin bangsa Indonesia, membawa bangsa Indonesia melewati masa pandemi ini. Biarlah Tuhan menolong Tuhan untuk proses vaksinasi semuanya boleh berjalan dengan baik. Untuk tenaga kesehatan yang masih terus berjuang, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan berikan pertolongan yang daripada Tuhan. Untuk orang-orang yang terkena dampak daripada pandemi ini, kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka juga. Biarlah Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini.
Kami berdoa juga Tuhan untuk sinode kami, kiranya Tuhan menolong semua pengurus, majelis pusat sinode, majelis daerah, semuanya diberikan hikmat daripada Tuhan. Tuhan memakai untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat lokal di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati juga untuk gereja kami, serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah selesai. Terima kasih atas kehadiran, atas perhatian dan seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati.